Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang rutin kita lakukan satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya, yang mana telah membimbing kita, menuntun kita, membawa kita dari alam jahiliyah, alam kebodohan, menuju alam yang terang menderang penuh hidayah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga berusaha dengan keras meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya amal ibadah yang dikerjakan tidak ada contoh dan tidak ada tuntunan, itu seolah-olah kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan amal ibadah yang sejatinya baik, namun beliau sembunyikan untuk dirinya sendiri. Naudzubillah, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang mendekatkan kita ke surga semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang mendekatkan ke neraka Allah juga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanaharuha, malamnya bagikan siang, saking jelasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian dan nikmatnya. Maka daripada itu, apabila ada ajaran, apabila ada amalan yang dikerjakan selain yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan merupakan agama. Dan selain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, masih kita kerjakan, berarti itu bukan juga bagian dari agama. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas
yaitu ada amalan yang sangat kita sesali apabila tidak kita lakukan sepanjang hayat kita. Padahal kita mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Semua dari kita punya kemampuan, tergantung dengan kuantitasnya masing-masing. Ada yang bisa banyak, ada yang bisa sedikit. Namun kita tetap dianjurkan untuk melakukannya, yaitu senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwasanya salah satu amalan yang disesalkan oleh manusia tatkala dia meninggal dunia nanti, yaitu mengapa dahulu saya tidak berinfak dan bersedekah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian melakukan yang demikian, sungguh kalian telah termasuk orang yang rugi. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal kepada salah seorang di antara kita. Lalu tatkala meninggal dunia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aduhai Rabbku, sekiranya Engkau menunda kematianku barang sebentar, maka aku akan bersedekah dan beramal soleh." Dan Allah tidak akan menunda ajal seseorang sedikit pun atau memajukannya dengan alasan apapun juga. Apabila telah datang ajalnya, maka semuanya telah berakhir. Kesempatan beramal, kesempatan beristighfar dan lain sebagainya, semuanya telah berakhir tatkala ajal menjemput kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, janganlah kita termasuk orang yang menyesal tatkala meninggal dunia nanti. Kita belum bersedekah, atau kita bersedekah mungkin bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita ingin riya, ingin dilihat oleh orang lain. Ketahuilah kita riya dan lain sebagainya tersebut adalah salah satu tanda kalau kita itu bakhil, kikir. Dan kikir, apabila kita kikir, itu sebenarnya kita kikir terhadap diri kita sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena semua yang kita infakkan, semua yang kita sedekahkan itu semuanya akan kembali kepada kita di akhirat nanti. Berapapun yang kita infakkan, berapapun yang kita sedekahkan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak berinfak dan tidak bersedekah, apa yang mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari amalan berinfak? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Muhammad surat ke-47, "Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Pada ayat terakhir, ayat 38. Barang siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, jangan kita ragu, jangan kita berinfak, jangan kita ragu dalam kita berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ragu dalam berinfak tersebut. Karena ketahuilah semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Walaupun tidak terlihat, walaupun disembunyikan, walaupun amalan itu berada di dalam batu atau terkubur di dalam bumi atau melayang-layang di udara, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya innaha itaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati wa fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir." Pada ayat tersebut Allah mengabadikan perkataan Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya apabila ada amalan yang sangat kecil sebesar biji zarah yang tertanam di dalam batu atau terkubur di dalam bumi atau melayang-layang di udara, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kita temui balasannya. Sesungguhnya Allah tersebut Maha teliti." Kaum muslimin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Innallaha la yuzlimu mithqala habatin innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Di dalam surat An-Nisa ayat ke-38 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bagaimana apabila dia beriman kepada Allah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala?" Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tersebut sangat mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak akan menzolimi sedikit pun apa yang mereka amalkan, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka infakkan walaupun kecil. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan dibalas dengan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dalam berinfak dan bersedekah tersebut kita bermaksud riya, ingin dipuji oleh manusia. Yang demikian itu akan membatalkan pahala sedekah kita. Padahal kita tahu bahwasanya sedekah, infak dan sedekah tersebut sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 700 kali lipat. Bahkan akan Allah lipat gandakan kembali bagi siapapun yang Allah kehendaki, tergantung peringkat keikhlasan kita masing-masing. Maka daripada itu janganlah pernah kita membatalkan pahala sedekah kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Orang yang bersedekah namun dia menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya dan bermaksud riya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pamasaluhu kamasali habbatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Pamasaluhu kamasali safwanin alaihi turab wa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Kalian berinfak bermaksud riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaikan kalian meletakkan tanah atau meletakkan debu di atas batu yang licin, kemudian ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu licin tersebut. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang kafir. Dan kita jadilah sebagaimana orang yang beriman, yang mengharapkan infak dan sedekahnya tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat sukulaha bu'afain fa illam yusibha wabilun faqal wallahu bima ta'maluna basir. Dan permisalan orang yang berinfak untuk mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan meneguhkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, semakin meyakinkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya sebagaikan satu kebun yang berada di atas dataran yang tinggi. Apabila dia ditimpa hujan yang lebat, maka kebun tersebut akan menghasilkan 2 kali lipat
dari biasanya, lebih banyak. Namun apabila dia tidak ditimpa dengan hujan, embun pun cukup memadai, cukup untuk agar kebun tersebut menghasilkan sebagaimana yang dihasilkan seperti sedia kala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari dalam kita berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita murnikan, kita hanya mengharap pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan kita karena bermaksud riya, dan janganlah kita berlaku bakhil, kikir. Sesungguhnya kikir tersebut adalah kikir terhadap diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kepada azab neraka walaupun hanya dengan sepenggal kurma. Artinya, walaupun kita tidak mempunyai harta yang banyak, sedikit pun kita bisa bersedekah asal kita ikhlas hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita, karunia rezeki, agar kita senantiasa dapat berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memurnikan ibadah kita, memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqabul hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.